Kali ini kita mau sama-sama beribadah ya, hari Jumat Agung. Ayo, siapa yang belum pada mandi, cepat beres, mandi, pakai baju yang rapi, siap-siap kita bersama-sama mau beribadah ya. Sebelumnya saya sapa dulu shalom untuk anak-anak Mazmur. Masih tetap di rumah aja ya, nurut kata mama papa, main, belajar di rumah saja. Dan kakak Daud, kakak Daniel, apa kabar? Shalom ya, kasih contoh buat adik-adiknya ya, untuk tetap juga di dalam rumah, belajar bersama, bermain bersama adik. Dan shalom juga buat para remaja dan remaja, kakak-kakak. Nah, kakak-kakak yang udah besar-besar harus kasih contoh ya buat adik-adiknya. Tetap di dalam rumah, menjaga adik, bermain bersama adik, dan selesaikan tugas sekolahnya. Oke ya. Hari ini hari Jumat, kita ada hari spesial adik-adik. Kita merayakan ya hari Jumat Agung. Hari Jumat Agung itu hari apa ya? Hari dimana kita memperingati akan sengsaraan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sebagai juru selamat buat kita semua. Nah, sebelum kita memulai pada pagi hari ini, kakak kita Eden mau memimpin dalam doa untuk bisa memulai ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan mari kita bersama-sama mulai di dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ibadah Jumat Agung ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membuat kami di sini dalam keadaan sehat Tuhan, dan selalu berkati kami Tuhan, dan tolong lindungi kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, agar berjalan dengan lancar dan agar kami bisa mendapatkan berkat rohani, dan tolong selalu lindungi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita memuji nama Tuhan Yesus, pokok dan kita caranya. Semuanya bisa kan? Kita menyanyi memuji nama Tuhan bersama-sama ya, bersama dengan kakak Bintang. Apa kabar? Pastinya luar biasa kan? Bagaimana kita nyanyi lagu yuk? Nyanyi lagu apa ya? Bagaimana juga lagu Yesus pokok? Ayo nyanyikan bersama.
ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Tadi sudah memuji nama Tuhan bersama kakak Bintang. Pujiannya tadi apa? Yesus pokok. Yes, Yesus pokok. Yesus adalah pokok dari kehidupan kita ya adik-adik ya. Dan kita adalah carang-carangnya. Nah, carang-carang itu akan bisa tumbuh, berbuah lebat ketika melekat dan menempel kepada pokoknya. Pokoknya itu Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus tetap ada di dalam Tuhan Yesus supaya terpancar kehidupan, supaya bertumbuh, supaya berbuah lebat, jadi berkat buat banyak orang. Karena ada pokoknya Tuhan Yesus selalu memberi kehidupan dan berkat. Nah, saatnya kita mau juga mendengarkan firman Tuhan. Mari setelah kita muji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan hati kita ya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama, minta berkat Tuhan untuk Tuhan hadir di hati kita walaupun kita di rumah masing-masing. Tuhan tetap memberkati kita semua. Mari lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan telah senantiasa memberkati anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama anak-anak-Mu dimanapun kami berada, mau beribadah kepadamu Tuhan, beribadah Jumat Agung. Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu hadir di setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati dan juga kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman itu jadi kesegaran buat roh kami Tuhan, kesegaran buat jiwa kami Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami senantiasa jadi terang dan berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Batuk ya teman. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo yang punya Alkitab, silakan. Alkitabnya diambil. Kita mau buka Alkitab kita di Kitab Lukas. Semuanya sudah tahu Lukas di mana tempatnya? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Kalau belum tahu, minta tolong kakaknya atau orang tua ya untuk bisa membukakan Kitab Lukas 23 ayat 33 yang berjudul Yesus disalibkan. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah, mari kita sama-sama membaca ya bersama Bu Tanti. Lukas 23 ayat 33, Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, ialah
Sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia untuk menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, teman-teman, hari ini merupakan hari Jumat Agung, hari di mana 2000 tahun yang lalu ya, Tuhan Yesus telah menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan manusia. Nah, kenapa sih manusia itu harus diselamatkan? Pada mulanya ya, Tuhan tuh menciptakan manusia itu kudus. Nah, seperti ini, Adam dan Hawa. Ya, Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Mereka pada mulanya tidak berdosa, teman-teman, adik-adik. Jadi hidup mereka masih kudus ya, masih tidak mengenal dosa, dan mereka hidup ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Nah, ini di Taman Eden itu segala macam kebutuhan manusia disediakan. Ada tanaman, ada hewan, semuanya boleh dimanfaatkan oleh manusia. Tapi ada satu pohon yang di dalam taman itu yang tidak boleh manusia itu memakannya ya. Di Taman Eden ada pohon pengetahuan. Allah melarang manusia untuk memakan buahnya. Nah, kira-kira adik-adik kalau dilarang sama papa mamanya, kira-kira manut nggak? Membantah nggak? Nurut nggak? Kira-kira manusia ini nurut nggak sama Tuhan? Nurut perintah Tuhan nggak untuk tidak memakan dari buah pengetahuan ini? Ternyata manusia itu akhirnya digoda, teman-teman, sama iblis ya, sama iblis ya, digoda untuk mau makan buah pengetahuan yang dilarang oleh Tuhan. Manusia itu akhirnya apa? Terperdaya. Dia melanggar firman Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, artinya kita sudah mulai berdosa. Ya, yang tadinya manusia hidup kudus, akhirnya manusia menjadi berdosa karena dia sudah tidak lagi mentaati firman Tuhan, sudah tidak lagi taat dengan Tuhan. Mulailah manusia dia berdosa. Nah, karena dia sudah melanggar firman Tuhan, tidak taat dengan Tuhan, akhirnya manusia ini harus keluar dari taman dan tidak bisa bertemu dengan Allah lagi. Ya, akhirnya
manusia ini sudah ada bibit dosa di dalam hidupnya. Nah, sampai akhirnya manusia melahirkan, mempunyai anak, dan anak itu sudah mempunyai bibit dosa dari orang tuanya, ya, dari Adam dan Hawa. Sejak masih kecil sudah punya dosa, yaitu dosa yang dibawa oleh orang tuanya, Adam dan Hawa. Nah, karena manusia itu sudah berdosa, maka dia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dia sudah tidak bisa lagi berhubungan dekat dengan Tuhan. Ada jarak, yaitu dosa. Nah, padahal kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, kira-kira dihukum enggak? Coba adik-adik kalau di rumah bikin salah, ya, tidak manut, tidak mengikuti nasihat orang tua, kena hukuman enggak? Nah, sama ya, harusnya manusia itu kena hukum, ya, kena hukuman karena dia sudah berbuat dosa, dan dosa itu semakin hari semakin bertambah, ya. Ketika bayi dia sudah ada dosa dari orang tua, ya, Adam dan Hawa, dan ketika dia tumbuh besar mulailah banyak dosa yang dilakukan. Dosanya tidak berkurang, malah ditambahkan, ya. Ada dosa kemarahan, ya, dosa iri hati. Nah, dosanya banyak banget, ya, yang membelenggu manusia. Nah, semakin banyak dosa itu akhirnya manusia terbelenggu oleh dosa, dan dia harus menerima hukuman, ya. Dia tidak bisa lagi masuk ke dalam kerajaan surga, karena kerajaan surga dikhususkan untuk orang-orang yang sudah dikuduskan, yang hidupnya sudah berkenan pada Tuhan. Nah, padahal upah dosa itu adalah maut, ya. Maut itu berarti tidak ada kemuliaan Tuhan. Nah, sebab seperti ada di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Harusnya kita itu menerima hukuman mati, ya. Mati alias kita masuk ke dalam neraka. Tidak lagi punya hak untuk hidup di surga, karena kita semakin hari semakin banyak dosa yang dilakukan. Nah, harusnya kita masuk ke dalam neraka. Tapi ternyata Allah itu penuh kasih, ya. Allah itu melihat manusia, akhirnya menyayangi manusia, mengasihi manusia. Nah, caranya bagaimana nih supaya manusia yang sudah ada dosa dari Adam dan Hawa, ditambah dia melakukan banyak dosa, gimana supaya dia bisa diselamatkan, ya? Manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak juga dengan kebaikan. Oh, saya akan memberi bantuan ke banyak orang biar dosa saya berkurang. Tidak bisa, ya teman-teman, adik-adik, ya. Manusia tidak bisa menyelamatkan hidupnya sendiri, makanya akhirnya Tuhan, ya, turun sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia, ya. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia, seperti di ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, akhirnya kita tidak perlu takut lagi dengan
maut, tidak perlu takut lagi dengan hukuman, karena akhirnya Tuhan turun sendiri ke dunia, mengambil rupa seorang manusia yang bernama Yesus ya. Tuhan Yesus inilah yang akhirnya harus menanggung semua dosa manusia. Menanggungnya di mana? Di atas kayu salib ya. Di Jumat Agung ini, di mana Tuhan Yesus saat-saat mengalami penderitaan, teman-teman, adik-adik ya, dia harus disiksa, dia harus disalibkan. Supaya apa? Supaya dosa-dosa manusia boleh ditanggung di atas kayu salib ini. Semua dosa yang manusia lakukan, Tuhan Yesus sudah bayar lunas di atas kayu salib. Dosa-dosa manusia Tuhan Yesus sudah tanggung, dibayar lunas di atas kayu salib. Sejak saat itulah akhirnya manusia kembali diselamatkan, manusia kembali kudus. Hidupnya kembali kudus ketika Tuhan Yesus menang atas maut ya. Pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, bangkit dari kuburnya ya. Setelah hari Jumat Tuhan Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib, akhirnya Tuhan Yesus mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, artinya apa? Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan manusia. Nah, supaya manusia itu selamat ya, supaya bisa menerima haknya, menerima pemberian Tuhan yang gratis ini ya, keselamatan daripada Tuhan Yesus, maka manusia harus mengaku di dalam mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan Yesus adalah juru selamat, Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini ada dalam ayat di Roma 10 ayat 9. Ayo semuanya coba dibaca Roma 10 ayat 9. Kita sama-sama membacanya ya, supaya kita boleh menerima keselamatan itu ya. Adik-adik kalau pengen terima keselamatan dari Tuhan Yesus ya, keselamatan bebas dari segala dosa, kembali hidup kudus, kembali punya hak untuk masuk dalam kerajaan surga, adik-adik harus memperkatakan ini, memperkatakan firman Tuhan ini ya, yang ada di dalam Roma 10 ayat 9. Ayo kita sama-sama perkatakan firman Tuhan supaya kita semuanya memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, percaya ya dek dalam hati dan memperkatakan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu diselamatkan. Dan kita akhirnya punya hak kita ya, kita kembali mendapatkan kerajaan surga karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Nah, Tuhan Yesus menyelamatkan saya, menyelamatkan kamu, dan menyelamatkan semua melalui karya penyelamatan di kayu salib dan kebangkitannya. Nah, Bu Tanti punya suatu cerita, suatu
satu contoh. Misalnya ini adalah pertama kali adik-adik ya, ini Adam dan Hawa hidupnya kudus ya, seperti air putih ini bening jernih ya. Nah, ketika Adam dan Hawa sudah mulai melakukan dosa, dia tidak menurut dengan perintah Tuhan, dia melanggar firman Tuhan, dia melanggar perintah Tuhan, dia mulai ada dosa. Nah, dosa ya. Terus ketika dia keluar dari Taman Eden, dia mulai berdosa lagi. Ada dosa kemarahan, dosa iri hati, ya, dosa mencuri, dosa berbohong, dosa apa lagi ya? Dosa bertengkar, dosa iri hati, banyak sekali. Akhirnya dosa itu semakin banyak, adik-adik. Dosa itu semakin banyak menguasai hidup manusia. Nah, dosanya merah seperti ini ya. Semakin banyak dosanya, semakin merah, semakin kotor, semakin gelap ya. Nah, kalau sudah seperti ini, bisakah kembali putih? Bisakah kembali murni? Ya, bisa ya, karena ada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang merupakan Tuhan, dia merelakan dirinya menjadi manusia, turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus, dia telah curahkan darahnya ya, yang ada di kayu salib itu untuk membasuh dosanya manusia. Tetesan-tetesan darah Tuhan Yesus membasuh dosa adik-adik semua. Dan kembali dimurnikan sama Tuhan Yesus. Darah yang tertumpah di Bukit Golgota memurnikan dosanya adik-adik, dosa manusia, supaya kembali bersih, kembali jernih. Tuhan Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib dan darahnya tertumpah untuk membasuh dosa adik-adik, dosa kita semua, supaya kembali murni. Nah, akhirnya sudah memurnikan kembali ya, yang tadinya banyak sekali dosa, gelap sekali hidup manusia, bahkan tidak bisa lagi dimurnikan, tidak bisa lagi diselamatkan, tapi dengan darah Tuhan Yesus kembali dimurnikan, kembali bersih, kembali putih, kembali jernih, kembali kudus karena darah Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, pada Jumat Agung ini
adik-adik harus benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena karya keselamatan dari Tuhan Yesus sudah merubah hidup kita semua. Yang tadinya berdosa, yang tadinya hidup kita kotor, bahkan sudah menghitam ya, karena terlalu banyak dosa yang dilakukan. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Tuhan Yesus rela disalibkan, Tuhan Yesus rela didera, menanggung semua dosa manusia, semua penderitaan manusia, hukuman yang harusnya diterima oleh manusia. Tuhan Yesus tanggung semuanya di kayu salib dan sudah dibayar lunas untuk memurnikan dosa manusia kembali bersih, kembali manusia hidup kudus, kembali manusia boleh mempunyai hak untuk memperoleh kerajaan surga melalui karya penyelamatan Tuhan. Jadi adik-adik sudah mengakui kalau Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup adik-adik, mengakui dalam hati, mengakui dengan mulut bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Adik-adik harus kembali menjaga hidupnya supaya tetap berkenan kepada Tuhan, jangan jatuh kembali ke dalam dosa ya, karena sia-sia iman-iman penyelamatan Tuhan ya. Adik-adik harus tetap menjaga hidupnya, menjaga tingkah lakunya, pikirannya, semuanya sesuai dengan firman Tuhan ya, supaya Tuhan Yesus juga bahagia. Tuhan Yesus karena sudah memberikan keselamatan yang harusnya itu tidak ada, Tuhan Yesus sudah berikan gratis ya, sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Oke. Makanya baktian Jumat Agung ini boleh menjadi berkat, jadi kekuatan buat kita semua untuk menghargai karya keselamatan daripada Tuhan. Mari kita tutup kebaktian pada hari ini. Kita tutup di dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang besar untuk kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu untuk hari ini Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, kami orang berdosa, kami sejak dari kandungan kami sudah ada dalam dosa. Bahkan dalam kehidupan kami seringkali melakukan banyak dosa dan dosa itu bertambah-tambah. Dan Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena kasih-Mu Tuhan, enggak Engkau turun ke dalam dunia ini Yesus menjadi manusia untuk bisa menanggung segala dosa dan segala hal yang telah kami lakukan Tuhan. Tuhan, Engkau telah menanggungnya di atas kayu salib. Tuhan sudah menderita untuk kami, Tuhan sudah mencurahkan darahnya untuk kami, untuk mengkuduskan kami, menghapuskan dosa kami Tuhan. Di atas kayu salib Tuhan Yesus telah membayar lunasnya. Tuhan Yesus sudah memberikan kembali anugerah untuk hidup di dalam surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh hidup kami dengan keselamatan yang Kau berikan ini Tuhan, menjaga hidup kami untuk selalu berkenan kepadamu, sehingga keselamatan itu Tuhan boleh keselamatan yang abadi, yang boleh kami pegang, boleh kami terima sampai kami nanti Tuhan panggil di dalam surga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Kita kembali satu naikkan pujian ya buat Tuhan. Ada satu pujian yang boleh kita sama-sama akan bersama naikkan, yaitu Yesus, Engkau sungguh baik, karya terbesar dari Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian karya terbesar.
Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Tadi sudah bersama-sama ya kita mengikuti kebaktian Jumat Agung. Ada satu tugas adik-adik buat kalian yang ada di rumah. Untuk kelas Mazmur, Daud dan Daniel punya tugas menghias telur Paskah. Jadi adik-adik di rumah menghias telur bersama kakak, bersama orang tua. Hiasan telur itu kemudian difoto untuk dikirimkan ke grup orang tua ya. Adik-adik kelas Mazmur, Daud dan Daniel punya tugas menghias telur Paskah bersama keluarga di rumah. Dan untuk kelas praram dan remaja punya tugas juga. Tugasnya adalah membuat video 15 detik
video singkat tentang siapakah Yesus bagi adik-adik dan pengalaman apa yang adik-adik pernah alami tentang kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Ya, dibikin video 15 detik aja, kemudian nanti dikumpulkan ya ke grup orang tua untuk nanti kita simpan, kita file jadi satu, nanti kita upload ke Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.